Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin yang berhormat, para mohon rezeki yang muhyiddin yang mangge. Para santri tahfidzul Quran JT Bismas Jawa Tengah, dan para jamaah yang berada di ruang utama Salat Tahun Jawa Tengah, serta para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa JT TV dan TV dimanapun Anda berada. Kajian malam ini yaitu Kitab Taqriratus Sadidah fi Masail Mufidah. Insyaallah akan mengusung sebuah tema tentang al-libas atau pakaian yang akan insyaallah disampaikan oleh guru kita beliau Bapak Haji Muhyiddin Imami. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya silakan ditanyakan langsung kepada guru kita atau narasumber kita. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais yaitu di 0821 336 70. Untuk mengawali kajian malam ini, mari terlebih dahulu kita membaca buku kitab Ala Niyatina wa Ala Niyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian malam ini dengan beliau Bapak Haji Muhyiddin Imami. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah pengajian ba'dal maghrib baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, yaitu para santri Ma'had Tahfidz maupun pendengar Radio Dais dan Radio Gaul, atau para pemirsa MAJT TV melalui YouTube. Kali ini, sore ini saya akan membaca tentang al-libas. Al-libasu utawi iki iku bab pakaian. Tentang pakaian, lubsun, libasun. Di sini nanti yang dibahas itu pakaian yang boleh dipakai dan pakaian yang tidak boleh dipakai. Aima tegese pakaian ya juzu kang jawaz, kang apa? Boleh. Lubsuhu dipakai wa ma la yajuzu, dan pakaian-pakaian yang tidak boleh dipakai. Al aslu asal usul dalilipun fihi dalam soal pakaian nggih menika qauluhu ta'ala, firmanipun Allah Ta'ala, ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum. Nika wonten surat Al-A'raf ayat 6. Hukmul libas, hukumipun pakaian. Ya juzu al-libasu, ya juzu dibolehkan al-libasu pakaian, min aisyai'in, yang terbuat dari apa saja. Ghairadz zahabi, selain
zahab, emas. Wal fiddati dan fiddah, perak. Wal hariri dan harir, sutra. Nah, itu nanti ada penjelasannya atau ada dasarnya berupa hadis. Fayahrumu maka haram karena tadi la yajuzu ghairu dzahab, fayahrumu maka haram lubsuhunna, memakai pakaian itu, pakaian yang terbuat dari zahab, fiddah dan harir. Haram tumrape sinten lirijali kanggone wong lanang. Jadi kalau bukan orang laki-laki atau orang perempuan enggak haram. Fayahrumu, saya ulangi, lubsuhunna, memakai pakaian tersebut, lirijali kanggone wong lanang, liwari hajatin, tanpa ada hajat. Nanti kalau ada hajat berarti boleh. Hajatnya apa nanti akan diterangkan. Liqaulin nabi, karena ono sabda nabi, pangandikanipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, indama akhadha qit'atan min dzabin, indama akhadha, ketika Nabi mengambil qit'atan, secuil atau selembar, secuil min dzabin dari emas, fi yaminihi, di tangan kanannya, qit'atan, dan mengambil lagi selembar min haririn berupa sutra, fi shimalihi, di tangan kirinya. Jadi Nabi itu memegang, di tangan kanannya memegang zahab, di tangan kirinya memegang harir, terus menyatakan apa? Hadza haramun ala dzukuri ummati. Hadza, ini, haramun, haram. Haram apa maksudnya? Haram dipakai. Ala dzukuri ummati, ing atase wong lanang saking umatku. Khilun li inasihim, tapi halal li inasihim kanggone wong wedok dari umatku. Hadis menika akhrajahu Abu Dawud. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Terus nika nggih kalimatipun napa cetha sorihun. Hadza haramun ala dzukuri ummati hillun li inasihim. Jadi yang dipegang oleh Nabi zahab dan apa? Zahab dan harir. Hadza haramun. Wa yajuzu, tapi dientokke, dibolehkan, lisobi tumerape anak kecil. Jadi kalau anak kecil laki-laki boleh. Wal majnuni, dan wong edan. Ini aneh ya. Sebetulnya nggak usah disebut majnun itu, ya apa saja nggak dilarang, wong dia majnun. No. Kalau melihat pada penjelasannya, wal illatu fit tahrim, apa sebabnya diharamkan? Ilat diharamkannya itu karena apa? Kasru qulubil fuqara'i. Kasru qulubil fuqara'i. Jadi
membuat hati para fakir, fukara itu menjadi sakit, tersinggung. Jadi, fukara kalau melihat ada orang laki-laki pakai emas, nah, itu menyakitkan. Wal isrofi, dan karena kalau bagi laki-laki pakai perhiasan harir dan zahab itu israf, termasuk tergolong israf, berlebihan. Nah, ini tentu ada dua kemungkinan pemaknaan terhadap elat ini. Pertama, di zaman itu memang yang namanya kain sutra dan emas itu lambang kekayaan. Jadi kalau orang laki-laki pakai perhiasan itu lalu menunjukkan israf. Dan itu otomatis kalau berlebihan itu akan menyakitkan orang lemah, wong sing ora duwe. Nah, mungkin kemudian pertanyaannya sekarang, apa emas itu termasuk israf sekarang? Dimana mungkin karena perkembangan ekonomi, perkembangan kemajuan ekonomi, orang zaman sekarang itu kalau kaya luar biasa kayanya, apa tetap itu israf? Kan al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu tergantung berkisar pada elatnya. Kalau elatnya israf berarti haram. Nah, andaikan ada pemikiran bahwa itu tidak tergolong israf, ya jadinya tidak haram lagi. Karena sekarang ada apa itu? Barang berharga yang jauh di atas emas harganya. Apa itu? Berlian. Nah, mungkin emas di zaman itu, karena di zaman itu belum ada berlian, dianggap paling mewah. Di kita juga dulu waktu saya kecil, sing jenenge wong sugih iku gelange sak renteng iki, mulai pergelangan tangan sampai sini ini. Biasanya bojone Pak Lurah ning desa kuwi. Sugih banget. Emasnya pakai gelang, kalung, dan lain sebagainya. Ya itu bicara soal ilat, tapi kita lebih baik mengikuti teks ini dan lebih baik kita mengikuti pemikiran mazhab Syafi'i ini bahwa pakai emas bagi laki-laki itu berlebihan, tidak boleh, haram. Ada mazhab lain yang menganggap tidak haram tapi makruh. Dah biar, kalau kita kan mazhab Syafi'i, jadi ya ikut Syafi'i. Nah, bagi saya dalam bahasa guyonnya tuh diharamkan ya ora apa-apa, tuku yo larang kok. Upama aku nganggo emas ya ora tambah bagus kok. Kita teruskan. Halatu jawazi lubsi zahabi. Halatu kondisi jawazi dibolehkan lubsi memakai az-zahabi zahab. Jadi ada kondisi di mana memakai zahab boleh. Di mana boleh? Salasun, dalam 3 hal. Pertama, as-sinnu.
Jadi tadi haram buat laki-laki, tapi kalau dipakai untuk nembel asinu, apa itu sinu itu? Gigi, untu, waos. Ai iza kuliat, tegese ari kalane coplok ihda asnanihi, salah satu gigi-giginya, au fasadat, atau rusak, giginya rusak, bihaitsu la yantafi'u biha, di mana dengan rusak atau copot itu lalu manfaatnya menjadi kurang. Saya itu pernah, ini ya gigi depan ini karena mengganggu, ke dokter lalu kemudian dicabut. Anyar-anyar dicabut itu saya membaca Fatihah itu enggak fasih. Tapi lama-kelamaan menyesuaikan. Nah, karena saya ngimami, kalau ba'dal maghrib ini di masjidnya Mas Faizin dulu, saya sendiri kaget, loh bacaanku kok, terutama kalau menyebutkan sin, ini bolong ini. Jadi kalau ada apa alasan untuk kepentingan itu, di mana giginya itu rusak atau copot, boleh. Fayajuzu, maka boleh ayat doa meletakkan emas, maka fayadu doa makanuha sinan, di tempat yang giginya rusak itu boleh dipasang sin min zahabin, dari emas. Tapi dulu waktu saya kecil ya, kamu tidak ngalami itu. Wong sugih itu ya dipasang gigi emas sih, yang desa-desa gitu. Jadi sin ya, untuk apa? Di gigi, di mana orang giginya rusak atau pecah, boleh ditambah. Nah mungkin zaman dulu yang namanya nambal gigi itu ya emas. Sekarang kan enggak. Sekarang itu kan ada bahan apa platina apa gitu. Saya tidak tahu persis karena saya tidak terlalu punya problem gigi. Warnanya juga sama dengan gigi. Nah, dulu itu mungkin belum ada teknologi itu sehingga yang dipakai itu emas, karena emas itu kan mudah dicairkan. Nanti begitu ditempleke, terus sebentar nanti mengeras. Jadi untu. Yang kedua, sanian al-unmulah. Jadi boleh mengenakan emas di unmulah, ujung jari. Saya nggak paham ini budaya mana. Jadi di ujung jari itu tinggoni emas, ai ummulah wahidah, satu ujung jari fikuli isbiin illa unmulatal iban, kecuali jari apa ini namanya, jari apa? Ibu jari. Saya belum paham, saya cari belum ketemu, ini budaya mana ya orang yang ujungnya itu dipasangi emas. Yang ketiga, al-anfu. Boleh dipakai untuk hidung, nembel hidung maksudnya. Ai idza quti'at anfuhu. Kalau saja orang itu putus hidungnya, fayajuzu ayyatakhidha makana anfan min zahabin, maka dibolehkan memasang emas untuk nembel hidung itu. Jadi mungkin tulangnya yang ditempel ya. Kalau yang ditempel dagingnya ya lucu, dagingnya kayak apa? Jadi boleh orang laki-laki memakai emas karena ada hajat. Di antara hajat itu gigi, jari,
Jari tapi maksudnya bukan cincin ya. Bukan cincin. Kemudian hidung. Halatu jawazi lubsil harir. Sekarang kondisi di mana dibolehkan menggunakan harir, sutra. Nah, ini nanti kita perhatikan ya, karena sekarang ini kan ada batik sutra. Ya enggak? Ada sarung sutra. Ini kita perhatikan. Arbaun, dibolehkannya mengenakan sutra itu dalam 4 hal. Pertama, asitru lil ka'bati, tutup Ka'bah. Tutup Ka'bah itu apa yang ngarani aku? Selambu. Ka'bah yang di Masjidil Haram loh, maksudnya bukan Ka'bah kita. Aku kok lali to ngarani wong-wong ki apa to kae. Pokoknya selambunya Ka'bah. Ka'bah itu kan diubengi dengan kain hitam. Lah kain hitam itu terbuat dari sutra. Apa Mas jenenge Mas? Kiswah. Bola bali tak omongke tapi kok lali. Sampeyan wis bola bali rono ya ketoke ya. Kiswah. Jadi selambunya Ka'bah boleh pakai sutra. Wa kuburil anbiya, begitu juga kuburannya para nabi. Sayangnya kuburan para nabi itu di mana? Selain kuburannya Nabi Muhammad, kuburannya Nabi Isa nggak ada. Wong diangkat ke langit. Kuburan yang lain di mana? Itu beritanya nggak patek ceto itu. Waqala ba'duhum, sebagian ulama berpendapat bolehnya menggunakan sutra. Wa kadzalika kuburus sholihin, kuburannya orang-orang soleh. Ya kira-kira kuburannya para aulia, para syuhada, para sahabat-sahabat besar Nabi, itu boleh. Tapi ini kan mendapat dalam kitab Syafi'iyah. Nah kalau Wahabi lain loh. Lain. Sitrul Ka'bah, kuburil anbiya, wa qala ba'duhum kuburus sholihin. Yang kedua, al-alaqah lil mushafi wasikini wasaifi wal khiyatati. Al-alaqah itu ya kira-kira alat yang untuk menggantung gitu loh. Menggantung lil mushafi, mushaf. Jadi kalau mushaf dibungkus dengan kain sutra boleh. Itu dalam rangka penghormatan, penghargaan terhadap mushaf. Karena itu membungkus atau melapisi Al-Quran dengan mushaf itu tidak menunjukkan israf, tapi penghargaan. Wasikin, begitu juga kalau orang punya pisau yang istimewa. Nah ini nanti pegangannya diberi gantungan yang namanya sutra boleh. Wasaif, pedang, apalagi pedangnya siapa itu? Salahuddin Al-Ayyubi. Itu di museum-museum di sana di Turki itu juga dipelihara betul itu pedang-pedang sejarah itu. Wal khiyatoti dan jahitan. Jadi boleh untuk gantungan mushaf, pisau, pedang, jahit.
Wal khaitu lis subhati wal miftahi wal mizan. Boleh lagi dipakai untuk jahitan subhah, miftah, mizan. Mizan itu timbangan. Al hitau penutup lil kulali, penutup tempayan. Wal abariki penutup kendi. Wal kizani tutup cangkir. Itu boleh. Tapi ini saya susahnya itu mencoba memahami ini budaya mana ya. Ya, cangkir tutupnya menggunakan kain sutra. Ini mungkin Cina ya. Mungkin Cina mungkin. Waya juzu boleh lubsuhu mengenakan sutra kadzalika lid darurati karena darurat. Kafajati harbin seperti apa itu tiba-tiba terjadi pertempuran ilam yajid goerohu ketika tidak menemukan pakaian yang lain. Ora ono pakaian liya kecuali sutra. Dalam kondisi apa itu kacau, ya, mosok kon buka aurat, wadafi harobin, atau ini saya berkali-kali dari dulu itu membaca di dalam kitab fikih itu sutra itu dipakai untuk menanggulangi kudis dan gatal. Aku ramudeng nih. Masuk kain sutra terus dipakai terus menghindari kudis dan apa gatal. Wakumali kutu wahakati gatal wasatri auratin dan dimaksudkan untuk menutup aurat in lam yajid ghairahu ketika tidak ada yang lain. Jadi pakai sutra tidak boleh orang laki-laki kecuali tadi ada beberapa, dan kemudian boleh lagi lid darurati karena darurat. Daruratnya apa? Jadi misalnya orang mau tidak mau harus menutup aurat. Nah, pakaian yang ada nggak ada, semuanya kotor atau bernajis kecuali yang sutra itu. Yo wis tinggo. Kira-kira pertimbangannya timbangan yang buka aurat dosa, mendingan salah nabrak batas baju mewah. Nah ini nanti ada beberapa masalah ini yang masail filubsil harir, problema memakai sutra. Pertama al-farqu bainal qazzi wal ibroisam. Beda antara sutra qaz dengan sutra ibroisam. Kilahuma minal harir, kedua-duanya itu ya sama-sama harir. Sama-sama sutra. Cuma yang anal ibroisam huwa ma nasajathu ad-dudatu wa kharajat minhu wa ya maitatun. Kalau ibroisam itu sutra yang dikeluarkan oleh ulat sutra. Sutranya itu keluar wahya maitatun. Bahwa mengeluarkan sutra tapi ulatnya itu mati. Itu jadinya sutra ibroisam. Ini mungkin nama-nama ini populer di Timur Tengah. Al-qazzu wa ma nasajathu ad-dudatu wa kharajat minhu wa ya hayatun. Kalau sutra qaz itu sutra yang dikeluarkan oleh ulat, dan keluarnya sutra, benang sutra dari ulat itu ketika ulatnya dalam keadaan hidup. Wis iki ora penting di titeni, pokoknya awdw yang perhatian itu baju terbuat dari benang
sutra. Nah, ini masalah kedua ini nanti penting diperhatikan nggih. Hukmus saubi, hukum pakaian al-murakkabi yang tersusun campur, maksudnya min haririn wa ghairihi, terdiri dari sutra dan lainnya. Jadi begini loh, ada sutra yang murni 100%. Ini maaf saya begini ya, Arab kudu Arab kram. Jadi ada harir yang murni 100%, ada harir yang enggak murni. Jadi dicampuri dengan benang yang lain. Nah, ini yang murakkab itu artinya bahwa baju itu, pakaian itu, kain itu terdiri dari harir wa ghairihi. Yahillu lubsuhu, boleh halal memakainya, in lam yazid, dengan catatan waznul harir ini tidak melebihi alal akhor, tidak dominan. Jadi misalnya klambine sampean baju batik sutra, tapi ketika diteliti, ditimbang, diukur, ternyata ini sutranya cuma 40%. Sedangkan yang 60% apa itu katun. Ini boleh. Nah, sekarang sutra yang berkembang, yang dijual itu nggak ada yang murni. Kalau murni mahal banget. Ya pokoknya kira-kira Pak Muhyiddin nggak kuat lah belinya. Daripada beli sutra, mendingan beli beras dapat sekarung, 2 karung, 3 karung. Fal ibrah bil wazni. Cara ngukurnya dengan wazan, dengan timbangan, labil misahati, tidak dengan meteran. Jadi kalau meteran kan begini, sutra terus disambung, dijahit dengan katun, ini kan berarti meteran. Tapi kalau wazni itu dicampur itu benang sutra dan benang lainnya itu, lalu jadilah sarung atau jadilah bahan baju. Famadamal hariru aqalla waznan, selama jumlah sutranya itu lebih sedikit, au musawiyan lahu, atau sama 50-50, fala yahrumu, tidak haram. Itu katanya BHS itu juga ada sutranya. Semakin mahal BHS itu karena sutranya tinggi. Semakin murah sekarang ini muncul BHS murah. BHS ki mbiyen ki waktu saya mesantren di Lirboyo itu sing nganggo BHS ki putrane Mbah Yai yo Gus-gus kae. Nek weruh Gus-gus nganggo BHS ngono kuwi wis anggunnya luar biasa. Mahal sekali, saya itu ngiler itu. Selama jadi santri bertahun-tahun ki urung tahu duwe BHS. Waktu itu duwe BHS ki setelah jadi pegawai negeri. Ya, pertama tuku dhewe ngumpulke ya toh. Yang kedua, terus karena saya jadi khotib di masjid-masjid tertentu itu kalau bodoh diparingi BHS. Wah, lah banyak kan bodoh ping bola bali ya. Sekarang BHS sudah biasa kelasnya. Ada BHS yang hanya 350, wah itu kan sandure atlas ngono tok. Ya itulah BHS yang sutranya itu sedikit itu. Tuh, jadi sampean nganggo batik sutra rapopo. Maksimal sutranya itu sutra yang dicampur dengan kain lain.
Kalau sutra murni tidak boleh. Jadi itulah kira-kira fikih itu berkaitan dengan moral. Jangan sampai orang berpakaian itu lalu gagah-gagahan, sombong-sombongan, warang. Hukmut tatrif bil harir. Hukum menempelkan hiasan di tepi pakaian bil hariri dengan sutra. Jadi misalnya begini ya, ini baju, lalu kemudian ada variasinya di sini pinggirnya itu. Nah, variasinya itu pakai sutra. Ada di sini bisa jadi di sini ini tempat kancingnya. Nah, itu namanya at-tatriz min harir. Sebentar, terloncat. At-tatrif bil harir. Memasang variasi dengan sutra. Wa huwa ayaj'ala tarafas saubi hariran. Yaitu membuat ujung pakaian itu dengan sutra. Pakaiannya bukan sutra, tapi ujungnya dikasih sutra. Fayahillu ingkana ala qadril adah. Kalau kayak gitu boleh. Ingkana ala qadril adati. Kalau itu sebatas tradisi. Wala yadurru ziyadatuhu ala arba'i asabi. Tidak masalah kalau variasinya itu melebihi 4 jari. 4 jari itu kira-kira sak meneh gitu. Sak meneh iki kira-kira 10 cm. Nah, ombo banget ya ora variasi jenengane. Tembelan kuwi. Aw ala wazni baqiyati saubi. Jadi jangan variasi tapi malah lebih banyak daripada kain yang lainnya. Jadi kain, kalau orang bikin baju itu 1,5 meter, disambung-sambung, divariasi antara harir dengan wairihi, lalu ternyata harirnya melebihi yang baju biasa. Wes, ini untuk pengetahuan kita, tapi insya Allah tradisi santri niku mboten ngangge pakaian-pakaian mewah sing kados ngeten iki. Nah, yang suka pakai pakaian mewah itu keluarga raja. Itu keluarga raja di Arab Saudi itu jubahnya itu tingkelip itu sutra itu. Raja Salman, Raja coba putrane kae. Putra mahkotane sapa? Muhammad bin Salman toh. Oh, pakaian-pakaian kebesarannya itu ada sutranya. Sutranya ya ora sutra kelas esek-esek. Nah, tadi apa itu variasi? Mirip variasi hukmut tatriz. Ditempel gitu. Tempel min haririn dari sutra wa ukit atin min haririn kholisin, meletakkan atau menyambung memasang sutra murni ala saubin pada pakaian. Fa juzu bisarti alla yazida arduhu ala arba'i asabi. Boleh dengan syarat jangan sampai ukurannya itu tambelannya melebihi 4 jari. Wala yazida waznu ala wazni baqiyati thawbi, jangan sampai ukurannya itu lebih banyak daripada bajunya. Tasih anu nggih, dereng. Pun nonton pertanyaan? Masailun fil libas. Sekarang problema tentang pakaian. Al-khotam, cincin. Yusannu disunahkan lirajuli tumerape wong lanang at-takhattumu, mengenakan cincin, bercincin bil fiddati dengan fiddah, perak.
Malam yazid wadduhu ala qadril adah. Malam yazid selagi tidak melebihi ukurannya itu ala qadril adah, melebihi kebiasaan. Nganggo cincin bodene apa itu telur ayam. Cincin apa nggo mentung gue. Sekarang kan banyak tuh orang yang seneng cincin tuh jari 5 itu diisi cincin semua dan gede-gede. Mbu karepe piye? Wa yusannu disunahkan ayakuna hale ono pemakaian apa cincin itu fil khinsiri kelingking. Disunahkan di kelingking lil yadil yumna awil yusra, baik di tangan kanan maupun kiri. Sumal binsir, kemudian jari manis. Jadi nek nganggo cincin gini jari kelingking atau jari manis. Wa ayyakuna fasuhu dakhilal kafi. Tapi yang baik itu mata cincinnya akie ya, dakhilal kafi, di belakang. Jadi jangan dipamerkan, tapi dimasukkan ke dalam. Ini loh. Nah, ini cincin ini kan ada anunya apa? Matanya. Itu yang bagus yang sunah bukan di atas, tapi bawakan. Jadi maksudnya untuk pameran dulu. Lah terus ngopo yo niate pamer. Lah tapi sunnah toh. Jadi kalau tidak begitu ya tidak sampai haram. Wa yahrumu, haram at-takhattumu, bercincin ya bagi laki-laki ya, bidzahabi, dengan emas. Wa yukrahu, tetapi juga makruh bil hadidi, dengan besi biasa. Besi biasa itu makruh ya. Jadi yang sunnah pakai fiddah itu tadi. Al-isbalu. Ini soal pakaian ya. Isbal itu ngelembreh gitu loh. Ngerti ngelembreh? Pakai sarung terus mengisor banget. Itu namanya isbal. Menurunkan wawa mujawazatu thawbi, pakaian itu ngelewati wal izari wasarawili wal kabaini, wawa makruhun. Jadi nek nganggo sarung atau nganggo celono sampai menutup mata kaki niku makruh. Jadi sampean ojo mencela orang-orang kalau jenggot karo cingkrang. Jangan dicela, itu memang sunnahnya begitu. Cuma sayangnya itu orang-orang yang pakai begitu itu lalu dia ideologinya beda. Nah, itu yang masalah itu ideologinya nek soal nganggo celana cingkrang ra apa-apa. Malah ngirit toh, sampean nganggo celana biasa sak meter tuku 90 cm kan sak polok kan dadine cukup. Jadi itu makruh. Tapi wayah rumu bisa haram ingkana biqasdil khuyala. Bisa haram kalau niatnya itu niat sombong, kemaki gitu. Demikian, masih ada 2 nomor lagi tapi karena waktu kita cukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.